Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Bunda Maria, teladan kita. Khususnya di bulan Mei dan Oktober, kegiatan umat berdoa rosario bersama di lingkungan masing-masing sangat terasa. Demikian juga dengan kegiatan novena, serta banyak juga yang melakukan ziarah ke gua-gua Maria. Selain itu ada kelompok-kelompok umat yang khusus berdevosi kepada Bunda Maria. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar meneladani Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apa sih yang bisa kita teladani dari Bunda Maria? Bunda Maria sangat peduli. Setelah Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat bahwa Elisabet saudaranya mengandung, maka beberapa waktu kemudian ia langsung mengunjungi Elisabet saudaranya tersebut yang jaraknya jauh tanpa memikirkan dirinya sendiri yang sedang hamil muda, bahkan tinggal selama 3 bulan lamanya. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Padahal saat hamil muda merupakan saat yang sangat beresiko bagi kandungan seorang ibu. Biasanya ia akan sangat berhati-hati dalam menjaga kandungannya. Berbeda dengan Bunda Maria, ia melupakan dirinya sendiri dan lebih memikirkan saudaranya Elisabet yang sudah tua dalam kondisi mengandung yang lebih membutuhkan perhatian dan pertolongannya. Kita bisa belajar dari Bunda Maria yang sangat peduli kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Sementara pada zaman itu fasilitas transportasi sangat minim. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini yang sangat canggih. Namun keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan Bunda Maria untuk peduli kepada sesama. Saat ini kita bisa mengetahui dan melihat kejadian yang terjadi jauh dari tempat tinggal kita, bahkan di belahan dunia lainnya, hanya dalam waktu yang sangat singkat seperti bencana alam, peperangan, kelaparan, dan lain-lain, melalui televisi, internet, dan handphone. Mungkin kita tidak bisa mendatangi mereka untuk memberikan pertolongan secara langsung, namun banyak cara untuk kita bisa menolong dan peduli kepada mereka. Misalnya melalui doa dan membangun dalam bentuk moral dan material. Mungkin juga tidak perlu jauh-jauh keterbukaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan yang dekat dengan kita yang membutuhkan pertolongan merupakan kepedulian yang lebih bermanfaat. Bunda Maria membawa sukacita. Kehadiran Bunda Maria membawa berkat dan sukacita bagi Elisabet saudaranya, di mana saat Bunda Maria memberi salam, anak yang ada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Dan Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga ia berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Injil Lukas bab 1 ayat 43. Bagaimana dengan kehadiran kita? Apakah kehadiran kita juga akan menjadi berkat dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau malahan kehadiran kita tidak diharapkan karena akan membawa ketidaknyamanan? Karena menjadi tukang gosip yang menjelek-jelekkan orang lain dan sebagai pemecah belah. Hendaknya kehadiran kita menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita juga mendapat berkat dan sukacita dari orang-orang di sekitar kita, sebagaimana Bunda Maria mendapat berkat dan sukacita dari Elisabet. Bunda Maria sabar dan tegar. Malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Injil Lukas bab 1 ayat 31 sampai 33. Kenyataannya, pada saat Bunda Maria akan melahirkan tidak ada tempat bagi mereka sehingga harus melahirkan di kandang. Injil Lukas bab 2 ayat 6 sampai 7.
Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria menerima kenyataan ini. Ia melahirkan anak raja di kandang. Namun Bunda Maria tidak protes, tidak marah, dan tidak mengeluh. Dan ironisnya, beberapa waktu kemudian setelah melahirkan, mereka harus menyingkir ke Mesir. Injil Matius bab 2 ayat 13-15. Dan melakukan perjalanan jauh dengan penuh ketakutan, dengan Yesus masih sangat kecil. Di sini kita juga melihat bahwa Bunda Maria tidak protes, tidak marah, dan tidak mengeluh. Pada hari raya Paskah, saat itu Tuhan Yesus telah berusia 12 tahun. Mereka pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, setelah sehari perjalanan, orang tuanya baru mengetahui bahwa Yesus tidak ada dalam rombongan. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Dan setelah 3 hari mencari di Yerusalem, baru mereka menemukan Yesus di bait Allah. Saat Bunda Maria bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Injil Lukas bab 2 ayat 48-51. Dan Yesus menjawab, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jika situasi tersebut direfleksikan ke kondisi kita saat kita mendapat jawaban dari seorang anak seperti ini, reaksi kita bisa sangat kesal dan marah. Tetapi Bunda Maria meskipun tidak mengerti atas perkataan Yesus saat itu, reaksinya ia tidak kesal, tidak marah, dan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kemudian saat Bunda Maria mau berjumpa dengan Yesus, Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya." Bayangkan kalau kita mendapat ucapan seperti itu. Sudah datang jauh-jauh dengan rasa kangen, bukan sambutan yang hangat yang diterima. Bisa-bisa luka-luka batin. Dan hubungan kekeluargaan bisa menjadi rusak. Tapi Bunda Maria tidak marah, tidak mengeluh, dan tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Puncaknya adalah saat Tuhan Yesus disiksa dan disalib seperti seorang penjahat besar. Tidak ada kemarahan, keluhan, dan protes keluar dari mulut Bunda Maria. Ia begitu tegar dan sabar. Apa yang dapat kita petik dari Bunda Maria? Kita harus berhati-hati dengan mulut kita yang satu. Karena dari mulut yang satu ini bisa keluar berkat dan kutuk. Lebih banyak mana yang keluar dari mulut kita? Kata-kata berkat atau kata-kata kutuk? Karena apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi. Dengan tingkat kesibukan dan tuntutan yang tinggi dalam hidup di zaman modern ini membuat banyak orang stres, sehingga sangat sulit mengontrol emosi. Efeknya kata-kata seringkali kurang terkontrol juga. Mudah marah dan mengeluh serta protes atas apa yang terjadi, baik itu yang terjadi terhadap diri sendiri maupun lingkungan di sekitar kita. Kita perlu belajar dan meneladani Bunda Maria. Bunda Maria setia. Sejak malaikat memberi kabar bahwa Bunda Maria akan mengandung dan Bunda Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Injil Lukas bab 1 ayat 38. Bunda Maria sangat setia mendampingi Yesus. Meskipun dalam banyak hal ia tidak mengerti akan kejadian-kejadian yang ia alami. Tidak seperti para murid yang lari meninggalkan Yesus. Bunda Maria menunjukkan kesetiaan dengan mendampingi Yesus hingga di bawah salib. Injil Yohanes bab 19 ayat 25-27. Mulai dari lahir di kandang sampai akhirnya Yesus disalib seperti seorang penjahat besar, Bunda Maria tidak melihat apa yang disampaikan oleh malaikat bahwa Yesus akan menjadi raja menggantikan tahta Daud leluhurnya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia tetap setia. Setelah Yesus bangkit, Bunda Maria tetap setia berkumpul bersama para rasul menunggu kedatangan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Kesetiaan. Apakah kesetiaan masih tetap dipegang teguh saat ini? Kesetiaan dalam panggilan imamat, kesetiaan dalam perkawinan sebagai suami istri, kesetiaan dalam iman, kesetiaan dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik itu perkara besar maupun perkara kecil. Banyak godaan yang membuat kita agar kita tidak setia. Namun Tuhan tetap setia kepada kita.
Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa mengikutinya hidup kita jadi tenang-tenang saja tanpa badai, topan, kerikil. Tapi Ia menjanjikan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ia menginginkan kita tetap setia dalam kondisi apapun, bahkan di saat kita menderita. Itulah kehadirannya yang sesungguhnya. Mari kita terus memegang teguh kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga pada saat Dia datang kembali kita didapatinya tetap setia, sehingga layak menerima mahkota kehidupan abadi bersamanya dan bersama Bunda Maria. Bunda Maria beriman. Iman Bunda Maria tidak disangsikan lagi. Dalam banyak kejadian yang ia tidak mengerti, ia selalu menyimpan di dalam hati dan merenungkannya. Iman ini bisa kita lihat dari peristiwa perkawinan di Kana yang merupakan mukjizat pertama Yesus. Injil Yohanes bab 2 ayat 3-5. Dan imannya tidak tergoyahkan meskipun Yesus disalib seperti seorang penjahat besar. Dan meskipun Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat bahwa Yesus akan menjadi raja, tapi dalam perjalanan sampai terwujudnya hal tersebut, Bunda Maria tidak mendapat perlakuan istimewa. Ia seperti manusia biasa yang banyak mengalami hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak bisa ia mengerti saat itu. Tetapi karena imannya yang kuat, ia tetap teguh menaati tergenapinya janji Allah. Setelah wafat, Yesus bangkit dengan mulia, mengalahkan maut, dan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan akhirnya Bunda Maria pun diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya dalam kemuliaan putranya. Dalam kehidupan kita pun kita juga banyak mengalami hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak bisa kita mengerti. Namun mari kita berusaha untuk belajar dan meneladani Bunda Maria untuk tetap peduli kepada sesama, penuh suka, cita, sabar dan tegar, setia, beriman, serta menyimpan dalam hati kita dan merenungkan segala kejadian dalam hidup kita yang tidak bisa kita mengerti dengan tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena di balik semuanya itu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua, sebagaimana yang telah Yesus berikan kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria diserahkan kepada kita oleh Tuhan Yesus untuk menjadi Bunda, Ratu, teladan dan penolong bagi kita semua yang saat ini sedang dalam peziarahan di dunia ini. Sampai detik ini kita percaya pertolongan Bunda Maria bagi kita anak-anaknya masih kita rasakan. Dan meskipun ia sudah berbahagia di surga, ia tidak meninggalkan kita. Ia terus mendoakan dan mendampingi kita agar kita kelak juga mendapat kemuliaan di surga bersama putranya. Bunda Maria adalah model yang menunjukkan kepastian bahwa setelah kita hidup di dunia ini, masih ada kehidupan sejati yang menunggu kita, yaitu bersama Yesus dan Bunda Maria di surga. Mari kita berlomba untuk mengejar tujuan abadi ini. Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi.